Shalom, Horas, selamat sore Amang. Terima kasih Amang, Inang, karena telah meluangkan waktu dan tempat bagi Elator Batak Unik dan bersedia untuk diwawancarai oleh kami hari ini, Selasa 27 Mei 2025, di mana hasil wawancara ini akan kami publish di akun media sosial kami, yaitu di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan Link. Kami sangat antusias untuk mengetahui lebih dalam mengenai gedung ini, baik dari segi perencanaan, arsitektur, hingga fungsi dan dampak bagi masyarakat atau lingkungan sekitar. Saya Meida Meregirsang dan tim saya Suandi Tambunan. Kami datang dari sebuah konten yang bernama Elator Batak Unik, sebuah plafon yang mengangkat berbagai sisi kehidupan bangsa Batak, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Lewat konten ini, kami ingin memperkenalkan budaya Batak bukan hanya dari sudut pandang adat saja, tapi juga dari sisi keimanan atau agama, khususnya kekristenan, yang memang sudah sangat melekat dalam kehidupan bangsa Batak. Kami percaya bahwa kehidupan bangsa Batak itu tidak bisa dipisahkan dari dua hal besar, yaitu agama dan adat, di mana kita tahu bahwa orang Batak bisa ditemui di dua tempat, yaitu di gereja dan gedung pertemuan tempat orang Batak berpesta. Nah, itulah yang ingin kami gali lebih dalam dan pastinya lebih akurat lewat wawancara sore hari ini bersama Amang dan Inang, supaya masyarakat di generasi termuda hingga yang tertua di kalangan orang Batak bisa melihat keunikan gedung yang Amang dan Inang kelola beserta fasilitas yang tersedia di gedung ini. Yang pertama, Amang, Inang, kalau boleh tahu fasilitas apa saja sih yang disediakan gedung ini di dalam gedung maupun di luar gedung untuk mendukung pernikahan pesta adat Batak? Oke, terima kasih dari Elator ya, yang sudah datang ke Gedung Kasamora ini. Terima kasih, gak ada yang kebetulan. Semuanya itu, kalau menurut saya pribadi sih, sudah memang dirancang Tuhan kalau menurut saya, karena gak ada yang kebetulan di dunia ini. Tadi Ito menjelaskan tentang Batak unik. Benar. Ya, memang Batak itu unik ya. Adatnya juga unik. Bahkan pernah saya lihat di TikTok seorang KDM, tahu ya KDM itu Gubernur Jawa Barat, itu pernah membuat statement orang Batak itu unik. Artinya apa? Orang luar aja menilai kita itu unik. Kenapa? Orang Batak dimanapun tetap menjaga kelestarian budayanya. Karena ada beberapa suku yang hilang budayanya, nggak jelas lagi juntrungan budayanya. Kalau Batak dimanapun kita tetap menjuntung budaya, yaitu dalihan natulu sebamar hula-hula, mana mardongatu welek marburu. Sangat unik, saya setuju. Tadi itu bertanya tentang Kasamora, gedung kita ini. Fasilitas ya? Iya, Mang, fasilitas. Fasilitasnya ini, gedung ini, kalau saya kira sih hampir semua gedung ya, balai pertemuan, gedung serbaguna gitu ya. Ya, yang jelas gedungnya sendiri tentunya dilengkapi dengan AC. Meskipun sebenarnya ada juga gedung yang tidak pakai AC sih ya. Ada beberapa tanpa sebut nama saya, dia hanya menyiapkan gedung tok, tidak ada kursi, tidak ada AC, mungkin hanya kipas doang gitu. Kalau di Kasamora sendiri semuanya ada kursi. Gedung kita ini kapasitasnya 1000, bisa 1300. Yang secara umum di sini ada Batak itu, di adat Batak bisa 1000, nasionalnya bisa 300. Jadi kapasitas kita itu, kapasitas normalnya itu 1300. Itu sudah ada AC, AC-nya AC standing ya. Lalu ada juga kipas. Kursi yang tersedia di sini ada 1000 piece. Artinya apa? Kalau umpamanya acara di adat itu cukup. Tapi kalau umpamanya ada seminar atau acara wisuda yang sampai dengan 1500, itu memang kita hanya siap kursi 1000. Jadi 500-nya mungkin harus disewa dari luar. Fasilitas parkir oke, ada 200, mobil bisa, motor bisa 150-an. Iya.
Pesta Batak kan khususnya dalam pernikahan melibatkan ritual adat yang rumit dan peran-peran khusus yang ditentukan oleh garis keturunan atau disebut tadi dalihan natolu. Ya, Sementara pesta pada umumnya biasa cenderung lebih sederhana dan tidak memiliki struktur adat yang sama kuatnya. Apa tantangan tersendiri untuk Amang dan Inang dalam penyelenggaraan acara adat Batak dibanding acara pernikahan umum ataupun acara lainnya? oh iya. Jadi memang karena keunikan adat Batak itu tadi, memang adat Batak ini cenderung lebih butuh konsentrasi, butuh eh, apa namanya, waktu yang lebih banyak, butuh waktu ekstra tenaga, bahkan cenderung acara Batak itu bisa sampai malam. Saking uniknya adat Batak itu karena dia melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari pagi itu di acara Marsi Buha-Buhai sebelum pemberkatan, lalu nanti setelah pemberkatan ke gedung, di gedung sendiri itu acara pertama sekali nanti, karena kalau gedung ini disewa suhut kan itu sama aja dengan rumahnya pada saat itu menjadi rumah dia, artinya dialah yang bolahan nama. Nanti dia pada acara jam 11, biasanya sih jam 11 sudah mulai acara. Nanti para anak itu, kalau para anak bolahan nama, dia akan menerima keluarga dari pihak perempuan. Lalu nanti setelah itu, masing-masing kedua belah pihak akan menerima hula-hula. Contoh, para anak akan menerima hula-hulanya sesuai udurannya. Setelah hula-hula, tulang rorobot, lalu nanti hula-hula anak manjai, sampai kepada namar hamarangi, itu ya urutannya. Lalu nanti itu akan dilanjutkan oleh pihak keluarga Parboru. Mereka majal hula-hulanya, tulang, bona tulang, namar hamarangi sampai ke anak manjai. Setelah itu nanti kan akan lanjut, setelah itu apa namanya, makan siang, majalo apa, tupak. Setelah majalo tupak nanti pengantin akan dibilang perhata untuk ngambil sebanyak-banyaknya yang dibakul tumpak itu dengan 2 jari. Meskipun sebenarnya bagaimana sih 2 jari mengambil sebanyak-banyaknya ya, tapi itulah uniknya ya, 2 jari ambil sebanyak-banyaknya ya, sebanyak 2 jari mungkin maksudnya ya kan, cuman nggak jujur aja itu perhata, ambil sebanyak-banyaknya 2 jari gitu ya. Nah, tapi ada juga sih beberapa pengantin nggak 2 jari, langsung 1 tangan gitu, berarti pintar dia mencari hepeng gitu ya. Nah setelah itu nanti akan marhata sinamot. Nah, di marhata sinamot ini akan ada dialog yang cukup panjang ya, sampai itu nanti baru urutannya pasahat, ulos, pasamot. Setelah ulos pasamot lanjut dengan ulos hela, lalu nanti berlanjut dengan ulos akaholong, ulos 17, ulos akahula-hula. Pertama sekali nanti Parburu akan lebih dahulu mengulosi pengantin. Nah setelah itu baru nanti hula-hula dari para anak mengulosi. Lalu nanti akan ditutup terakhir mengulosi itu tulangnya pangoli atau hula-hulanya para anak atau si jalo titi marakuk. Itulah nanti yang membungkus pengantin dengan ulos, diikat. Nanti amen amen amen, itulah selesai acara mengulosinya. Setelah itu nanti baru ada acara paula une atau ulau sadari. Biasanya itu tinggal acara kedua keluarga, karena tulang sudah pulang. Biasanya sih dada tulang, biasanya itu dada tulang katanya ya kan. Itu dikasih nanti roti hula-hula supaya ada menggejal perut di jalan sebelum sampai ke rumah. Nah setelah itu acara paula une. Nah paula une itu bisa berlangsung sampai jam 8 malam ya, kalau tamunya banyak. Biasanya sih kalau marpariban, kalau sifatnya marpariban itu tidak ada lagi paula une. Jadi acaranya cenderung lebih simpel, lebih cepat sih selesai. Nah, itulah keunikan adat Batak menurut saya. Meskipun ini hanya gambaran kasar aja, sebenarnya kalau mau kita bahas lebih detail, nggak cukup waktu singkat membahas itu. Tapi garis besarnya itu, itulah uniknya adat Batak sehingga dia membutuhkan waktu yang cukup panjang. Cenderung melelahkan, bahkan membosankan. Lalu apa dong?
supaya jangan bosan ini hula-hula ini. Karena mereka menunggu antrian giliran mengulosi. Makanya Suhut itu ya wajib sih membuat makanan snack ringan supaya jangan membosankan. Karena kalau makan siang kan sudah selesai tadi siang. Jadi sampai dengan sore, sampai dengan jam 17 itu, ya selain kopi lape teh mungkin mereka akan disuguhi snack-snack ringan, boleh kacang, atau kembang layang, itu apa namanya, itu minuman ringan lah ya. Itu untuk sekedar supaya tidak membosankan. Nah, itulah tentang adat Batak. Nah, kalau dibandingkan dengan acara resepsi atau acara nasional, cenderung simpel sih. Paling hanya 3 jam acara. Biasanya di gedung ini antara jam 11, jam 2 sudah selesai. Karena kalau acara resepsi itu biasanya tamunya datang muter tuh, nggak sekaligus. Beda dengan adat Batak. Adat Batak kan sekaligus, majalah hula-hula, hula-hula sekaligus. Nah, kalau di acara resepsi itu, dia muter, dia datang sesuai dengan waktunya datang. Datang, isi buku tamu, masuk ke dalam salam pengantin, makan, pulang. Jadi nasional itu cenderung dia lebih simpel memang. Karena tidak ada ritual-ritual yang menurut saya unik seperti adat Batak tadi. Jadi cenderung hanya seremonial biasa saja. Kalau acara yang penting datang setor wajah, salam pengantin, orang tua untuk menunjukkan bahwa saya menghadiri undangan yang diberikan kepada saya. Kalau adat Batak unik, kadang nggak diundang dia datang. Karena kemungkinan itu apa namanya, Suhut itu lupa. Padahal dia kerabat. Dia tahu itu akan pesta melalui TikTok atau melalui Facebook. Dia datang bukan karena diundang. Uniknya, ini termasuk unik juga itu. Kau nggak mengundang aku ya? Tega kau nggak mengundang aku, tapi aku datang loh. Meskipun aku nggak dapat makan tadi. Tapi dikasih tupaknya. Nah, itu juga salah satu keunikan orang Batak. Iya, unik juga itu. Ya, itu Suhut agak malu-malu gimana lah. Paling peluk-peluk, cipika-cipiki lah. Aduh maaf lah ya, dan selesai segala macam. Tapi itu bagian dari sukacita juga, gitu. Sejauh ini, apa momen yang paling berkesan yang pernah terjadi di gedung ini saat pernikahan adat Batak berlangsung? Pernah nggak ada momen di luar dugaan? Atau mungkin ada pasangan yang membuat konsep adat yang unik, yang tidak biasa kita temui di pesta adat Batak? Oh iya, ada beberapa itu, ada pernah itu. Dua minggu yang lalu contoh. Itu hula-hula tobing, lubang tobing. Kebetulan hula-hula lubang tobing ini apa sengaja atau gimana datang juga agak terlambat. Kalau bagian dari konsep juga itu supaya unik dia. Karena eh, waktu mereka datang semua pakai kacamata hitam. Wah, unik juga tuh. Pakai kacamata hitam dan memang masih keluarga-keluarga muda. Kebetulan terlambat. Nah, uniknya apa sengaja terlambat? Karena Suhut sudah sempat gelisah tuh gimana. Jadi kami bilang begini, saya pribadi bilang, kebetulan Marga Silitonga itu yang pesta, udah lalai, dimulai aja. Nanti kan bisa, karena ini kan uduran, majalah hula-hula. Nanti bisa, nanti mereka meskipun terlambat ngikut dari belakang. Akhirnya acara dimulai. Tapi yang paling unik sebenarnya bukan di situ. Yang paling unik pada saat mereka terakhir. Karena mereka lah si Jalo Titim Marakub yang mengulosi terakhir. Itu mereka semua menari semua, joget-joget, pakai kacamata hitam semua, baik tulang nan tulang, kalau misalnya kayak artis lah ya. Lalu mereka minta lagunya aneh-aneh juga, minta statue, kalau sudah cocok datang ke rumah katanya ya. Pokoknya unik lah. Raja Perhata juga agak geleng-geleng kepala. Tapi itulah sesuatu yang unik. Tapi kalau menurut saya sih, biarpun itu bentuk dari sukacita. Karena mereka sukacita, Suhut juga sukacita, pengantin juga sukacita. Karena memang pesta harus sukacita, jangan manyun dong ya. Meskipun ada kadang tatanan yang umum itu yang tertabrak. Tapi sebagai kita, sebagai orang Batak juga harus bisa menerima itu. Karena apa? Itu bagian dari sukacita. Pesta harus sukacita, jangan manyun dong. Kemudian bagaimana gedung ini berperan dalam menjaga kelancaran dan kelestarian adat Batak dalam pernikahan modern? Apakah memang berkoordinasi dengan marga-marga yang berada di Jabodetabek ini untuk menyesuaikan adat yang mereka anut? Kalau secara khusus kita tidak ada koordinasi sih, cuman kalau secara umum adat Batak itu kan sudah dirancang ya dari awal, bahkan jauh-jauh hari, bahkan setahun sebelum. Artinya apa? Mereka akan membooking gedung ini jauh-jauh hari. Bahkan sebelum
mereka berbicara kepada dongat tubuh, kepada tulang hula-hula, kepada perhata. Itu biasanya Suhut lebih dulu komunikasi dengan kami. Lalu tadi bagaimana dengan adat Bayak, adat Batak itu? Ya jujur kami ya di awal-awal karena banyak juga Suhut atau customer ini yang sama sekali buta dengan adat Batak. Kenapa saya katakan buta? Karena dia belum pernah mengawinkan anak. Sehingga dia belum pernah bertanya, kedongat tubuh pun belum. Karena bagaimana adat ini? Ya kalau saya pribadi sih karena mengerti, tidak paham secara utuh tapi mengerti sedikit lah, saya kasih gambaran. Nanti kan kalau adat Batak itu biasanya kan dimulai dengan ya marhori-hori dinding, ya artinya ketemu antara kedua pihak, ada kesepakatan perkenalan. Dari perkenalan itu nanti akan ada kesepakatan tanggal di mana, lalu gedungnya di mana. Tentunya mereka akan memilih salah satu dekat dari rumah, apakah di rumah dekat dengan rumah para anak atau dekat rumah perburu. Dan biasanya sih kalau yang pesta ini, kalau para anak yang bulahan amak dia kan mencari dekat dengan rumahnya. Lalu perburu kan bisa aja, contoh ini Bekasi, bisa aja perburu itu dari Depok contohnya. Mereka akan menyesuaikan, artinya mereka lah yang datang ke tempat para anak atau datang ke Bekasi ini. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau kita sarankan itu dekat dengan tol, ya, dengan pintu tol maksudnya. Karena banyak juga kalau nanti katakanlah ditanya, katakanlah marbuah-buah lah ya, atau ngasih tahu lah kepada keluarga, terutama itu kan kalau yang pesta akan ngomong dulu ke hula-hulanya. Itu atau lain naneng marhasoho tamma beren begitu. Pasti kan ditanya, bah, nauli nadenggang, bagus. Itu kapan rencananya, di mana? Yang ditanya itu lokasinya di mana, sama tanggalnya. Karena unik juga ini Batak di Jabodetabek ini, yang menentukan pesta itu adalah tanggal dan gedung. Kalau di kampung pesta bisa di depan rumah kan, nggak urusan. Bahkan tamu pagi-pagi macun dulu ke sawah mandi, nanti siang datang ke pesta. Beda kalau di Jabodetabek, ibu-ibu itu jam 3 pagi udah make up, sehingga tidur pun udah jegang dulu ini. Itu uniknya pesta Batak, sasak dulu ini. Itu kan unik juga tuh. Dia pertahankan itu leher tegak begini sampai bagian sasak supaya jangan rusak sasakin. Itu unik juga. Itu karena menikmati acara pesta adat Batak. Saking antusiasme adat Batak. Nah, bagaimana tadi untuk mempertahankan adat Batak atau apa tadi? Kelancaran dan Kelancaran. Oke. Jadi kami sebagai pengelola dan kajian bertanggung jawab, bukan sekedar bertanggung jawab, bagaimana kita mengawal acara itu dari awal sampai akhir supaya berjalan dengan baik. Bahkan dari mulai Suhut itu membooking gedung ini, biasanya cenderung mereka akan sedikit gusar gundah, ya bagaimana ya, tamu pun nggak tahu berapa segala macam, berapa ya tamu nanti, siapa aja yang diundang. Biasanya ibu-ibu akan sedikit nervous dia. Kalau saya kami ini menjelaskan dengan itu, ini menjelaskan udah gedungnya aja dulu, tanggalnya dulu. Kalau masalah undangan, karena kita belum tahu siapa yang mau kita undang, biasanya itu nanti undangan akan fix pada saat Tonggoraja. Tonggoraja itu biasanya 2 minggu sebelum pesta. Kenapa? Karena pada saat Tonggoraja nanti, ya siapalah Raja Perhata atau protokol nanti akan bertanya kepada Suhut, yang diundang siapa aja. Contoh, tulang sudah diundang nggak? Hula-hula. Berapa orang mereka bisa datang? Tulang sudah diimpaukan nggak? Berapa orang mereka bisa datang? Hula-hula anak marah-marangi, bona tulang, sampai ke anak majai. Nanti akan dikalkulasi semuanya, total berapa. Setelah dapat nanti hula-hula ini, berapa jumlah yang bisa datang. Biasanya akan ditanya, kita bona hasuhutan berapa orang? Kakak beradik. Ini keluarganya datang nggak semua? Biasanya akan dihitung. Lalu kalau di gedung nanti, ada tambahannya itu permusik. Permusik itu akan ditanggulangi Suhut nanti konsumsinya. Penari sama tukang foto. Nah, di gedung kita ini, kalau pengelola sama parkir keamanan itu tidak dibebankan kepada Suhut. Tidak mau maksud mendiskreditkan gedung lain, karena ada di gedung lain, termasuk pengelola, manajemen, petugas parkir, security, biasanya mereka dihitung konsumsinya. Kalau di Kacamora sendiri sih sebenarnya kita khusus pengelola dan security dan
petugas parkir itu ditanggulangi kantor, sehingga itu salah satu juga membantu Suhut untuk mengurangi budgetnya juga. Nah, artinya itu kelebihan plus minus lah ya, karena ada sisi positif, ada sisi kurangnya juga. Tapi bagi Kasamora itu mungkin nilai plus juga, karena beberapa Suhut bilang, oh gitu ya, jadi kami nggak menanggulangi ini. Ya lumayan dong, 25 kotak katanya. Ada beberapa di gedung lain mereka pernah pesta, khusus dibebankan gitu. Jadi yang dibebankan ke Suhut itu hanya yang bertugas di dalam musik. Nah, kenapa musik ini harus dikasih makan sama Suhut? Ya kita kembali lagi ke adat Batak yang unik tadi ya. Karena sebelum adat dimulai biasanya memang cenderung di Jabodetabek ini udah jarang sih saya dengar. Biasanya Raja Parhata itu atau protokol itu akan bertanya kepada parmusik. Dihamu parmusik nami. Raja nami nialapam manugut tinaruh botari paridahan nasuksuk perlopan natabo. Maksudnya di situ bertanya, mereka sudah siap gak? Siap dalam artian mereka sudah kenyang gak? Sudah makan gak? Karena apa? Nanti mereka akan main sampai sore. Pada saat acara makan siang, pesta ini, kan nggak mungkin, lucu dong itu nanti pemain musik. Setapi memang kami permisi dulu makan ke warung Padang, ditinggalkan. Enggak. Pada saat acara makan mereka tetap harus main. Berarti musik itu harus dikasih makan lebih dahulu. Artinya mereka harus punya tenaga begitu. Dan itulah tanggung jawab dari Hasuhuto. Begitu juga penari dan foto video. Karena mereka akan take selama sepanjang hari sampai acara selesai. Nah, itu termasuk unik juga tuh, ya. Karena ada juga beberapa yang bertanya, loh, kok kami yang ngasih makan? Nah, kalau saya sih sederhana aja. Kita pesta, masa orang di sebelah kita nggak kita kasih makan? Jangan di luar aja, bila penting kita kasih makan. Apalagi yang bertugas di dalam harus dikasih makan oleh Hasuhuton. Jadi untuk menjaga adat Batak ini tidak ada koordinasi khusus. Biasanya sih kita akan membahasnya itu di technical meeting. Kenapa? Karena seperti filosofi adat Batak, memang adat Batak itu sendiri bisa dikatakan adat Batak Toba khususnya itu hampir sama, tapi tidak persis sama. Karena ada ungkapan adat Batak, Sidapok Solu Naro, artinya dari marga saya menikah ke marga yang lain ada ciri keunikan adatnya tersendiri. Sehingga karena saya yang datang ke tempatnya, berarti saya menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan itu. Itu artinya Sidapok Solu Naro, artinya yang datang itu akan menyesuaikan dengan daerah di mana dia berkunjung atau datang begitu. Lalu pada saat technical meeting nanti akan dibahas apa-apa keputusan di Tonggoraja. Artinya di Tonggoraja lah keputusan adat kedua belah pihak yang berbeda tadi itu menjadi suatu keputusan. Contoh, Majalo hula-hula bagaimana ya, dimulai jam berapa. Biasanya Batak itu kan mulai acara itu sebelum pernah kok ni matanyari. Biasanya Batak gitu. Nah, lalu nanti di situ ada pembagian deke hula-hula bagaimana. Karena di adat Batak, marga Batak ini ada juga perbedaan pembagian, enggak persis sama. Ada marga, tanpa sebut nama saya, ada marga, mereka hanya satu nampan. Itulah deke tulang hula-hula. Tapi yang umum sekarang ini, deke itu, deke hula-hula, deke tulang itu berarti tulangnya bapaknya si pengantin, opung sud, lalu tulang atau tulang rorobot, itu opung baunya pengantin atau tulangnya ibunya pengantin. Jadi yang tiga ini. Itu sih, jadi kita untuk menjaga itu ya menyesuaikan tadi keputusan keluarga dalam pelaksanaan adatnya. Begitu sih. Iya. Tambahin sedikit boleh ya? Iya. Secara tidak langsung Gedung Kasamora support kepada adat Batak, orang Batak, budaya Batak ya. Jadi di gedung ini untuk hari Sabtu sama sekali kami enggak kasih jual ke selain acara adat Batak. Yeah. Karena permintaan kan tinggi ke Gedung Kasamora. Itu aja Sabtu cuma ada 4 dalam seminggu. Jadi nggak ada yang kami lepas ke acara lain kecuali adat Batak. Hanya untuk acara adat Batak saja. Ya, kalau ada permintaan resepsi dan lain sebagainya kita kasih ke hari Minggu.
Itu satu support Gedung Kasamora untuk budaya Batak gitu ya. Untuk mengenai kalau di acara sendiri, di dalam semua acara itu murni dihandle oleh protokol ya, atau Raja Panata di dalam acara. Sementara kami hanya support backup apa keperluan, atau pada saat sebelum atau pada saat technical meeting Sumut butuh informasi mengenai adat Batak, kita ceritakan seperti apa yang sudah kita lihat, pesta yang sudah sering kita jalankan gitu ya. Terima kasih. Iya. Kemudian setelah yang kami tadi lihat Amang, gedungnya itu kan megah banget ya. Boleh dong Amang diceritakan ada fasilitas apa saja di sini, di dalam gedung maupun luar gedung, seperti mungkin ada toilet, AC, kipas angin, kantin dan lain-lain mungkin Amang. Oh iya. Eh, jangan terlalu berlebihan lah, nggak megah banget lah, megah, cukup megah aja, megah banget nggak sih ya? Karena masih ada yang lebih megah lagi, tapi nggak apa-apa, itu kan antusiasme itu ya. Iya. Oke, jadi gedung kita ini kalau saya bilang ya, mewahnya dapat, oke, mewahnya dapat, mewah dalam artian orang tidak takut melihat gedung saking mewahnya jadi keder gitu, nggak juga ya. Jadi mewahnya dapat, dia full AC dingin ya, jadi di dalam itu termasuk luas juga, kapasitasnya bisa 1.000 tamu. Ada, itu pakai meja. Karena ada juga gedung, dia bisa 1.000 tapi di belakang hanya kursi doang, jadi sistem model seminar dia, nggak pakai meja. Nah kalau Kasamora sendiri, itu 1.000 tamu bisa pakai meja semua. Oke. Lalu toilet kita ada 2 blok, ada di depan ya, depan gedung, sebelah kanan, sayap kanan, ada di belakang, itu di sayap kiri belakang. Lalu parkiran kiri kanan, kita juga ada genset. Genset mengantisipasi kalau tiba-tiba dari PLN itu arus putus ya atau mati lampu. Ya, tapi agak jarang sih. Pernah beberapa terjadi, tapi jarang sih. Itu biasanya kalau contoh pas musim hujan, contohnya ada hujan lebat, tiba-tiba ada pohon tumbang di mana sehingga aliran gedung putus. Tapi tidak membuat acara berhenti, karena mungkin berhenti antara 5-10 menit sih ya, enggak paling lama. Tapi biasanya 5 menit langsung berjalan karena kita punya genset. Oke, parkirannya juga luas. Lalu ada kantin. Biasanya sih kalau jam-jam 8 itu sebelum keluarga datang dari gereja pemberkatan, itu tamu-tamu sudah banyak datang. Di Kasamora ada kantin, dan kantin kita ini termasuk juga pembicaraan di antara beberapa tamu. Karena apa? Di kantin itu ada goreng pisang seperti di kampung sana, sehingga mereka, oh di Kasamora taboro pesta, adong borek songonda di hutai, katanya. Mereka sih yang bilang, itu juga termasuk unik juga. Karena, wah ya juga ya, mungkin teringat dia di kampung makan goreng pisang sebelum pesta gitu ya. Iya. Ada. Boleh tuh cobain nanti pada saat hari H. Goreng Oke pisang. Amang. Itu mungkin pintu masuknya mungkin Amang ada berapa gitu? Iya, ada lobbynya kah? Oke, jadi Masuk. gedung ini ada lobi ya. Lobi biasanya sih lobi itu akan dipenuhi tamu, area terima tamu. Di situ ada meja penerima tamu para anak, meja tamu perboru, termasuk juga meja tamu untuk nasional ke lantai 2 di atas. Ya, TV 100 in. Nah, ada TV di situ 100 inch, itu kita manfaatkan untuk bagian dari dekorasi. Nah, itu nanti biasanya kita minta sih pada saat technical meeting ke pengantin untuk memberikan foto-foto private mereka ke kita. Foto private, foto mereka berdua ya. Nanti kita buat video slide di TV layar itu. Tujuannya adalah untuk ya menghilangkan kebosanan tamu di lobi itu. Kalau hanya foto yang difoto kanvas kan setelah dilihat sekali udah selesai. Kalau foto di TV ini kan dia akan bergerak sepanjang hari. Ya semakin banyak foto diberikan ya semakin durasi video slide-nya semakin panjang. Iya. Pernah di sini ada pengantin memberikan foto dari mulai dia bayi SD, SMP, kuliah, sampai mereka kenalan, lahir, menikah. Yang menjadi apa unik adalah ada di antara tamu yang melihat itu mungkin namborunya ya, ngomong dia, najolo aduh mangopo SD. Ada fotonya di situ, jadi teringat dia. Artinya itu unik juga. Unik kan. Iya. Balkon. Kita punya banyak standing di dalam. Oke. Tambah bikin megah. Iya, jadi di samping vendor ya, vendor dekor, gedung juga punya properti apa namanya?
bunga-bunga hiasan standing dengan kristal di dalam. Jadi, ini juga unik juga nih. Casa Mora ini kebetulan pemilik gedung ini dia sangat memberikan apa namanya ya, support dengan adat Batak itu. Tapi dia ingin adat Batak itu tidak monoton. Artinya hanya begitu aja, ibarat gelar di tikar, kursi meja doang gitu ya. Dia membuat terutama di jalur Selasar, area red carpet itu dibuat apa namanya itu, kristal-kristal berdiri itu ada standing flower, dan itu membuat unik, jadi agak mengikut ke nasional gitu. Jadi biar tambah mewah dan megah juga, dan memang banyak pengantin melihat itu sebagai bagian dari menyesuaikan dengan zaman. Jadi adat Batak nggak monoton seperti tadi itu. Jadi pertanyaan itu tadi itu juga salah satu termasuk. Gedung Casa Mora membuat adat Batak itu sedikit agak lebih kelihatan modern gitu. Dua ruang VIP. Ya, ada ruang VIP, lupa tadi. Ada ruang VIP di belakang, itu biasa ruang paranak dan ruang perboru. Ya, sama dapur pantry di belakang untuk persiapan, untuk catering, untuk persiapan makan siang, prepare gitu. Apakah gedung VIP yang untuk perboru sama paranak ini disediakan mungkin AC-nya juga, Amang? Atau mungkin ada toiletnya mungkin Oh di iya, dalam? jadi di dalam ruang VIP perboru paranak itu ada AC, ada sofa ya, letter L, sofa L ya. Lalu ada toilet di dalam. Jadi ya kemungkinan suhud yang di panggung itu dia tidak perlu capek-capek ke toilet keluar karena ada di ruang VIP. Ada meja rias juga. Nah, meja rias tadi biasanya gini. Dari gereja pengantin itu cenderung tacap atau make up ulang. Jadi kalau dari gereja mungkin dia akan pakai pakaian yang apa namanya, internasional atau apalah itu ya. Lalu di gedung nanti dia akan pakai kebaya adat Batak dan make up ulang, apa, pakai sortali atau apa. Biasanya itu nanti pada saat keluarga menerima hula-hula, itulah kesempatan mereka untuk di make up ulang. Nah, setelah itu mereka akan mobil pengantin tadi akan membawa lagi ke depan lobi, lalu nanti biasanya pengantin itu akan dengan orang tua, kedua orang tua akan dimintakan protokol, nanti tamu semua berdiri, mari kita sambut pengantin. Jadi ada prosesinya juga. Nah, parkir ada khusus kita siapkan di depan ya. Itu parkir di depan lobi khusus untuk keluarga inti. Itu namanya parkir prioritas. Artinya sampai dengan keluarga inti datang dari gereja itu masih kosong. Jadi itu akan diisi nanti pada saat keluarga dari gereja dan pengantin datang dari gereja. Itu baru terisi. Jadi itu parkir prioritas mereka. Khusus untuk parkir khusus. Biasanya tamu kan rame ya, Amang. Apalagi adat Batak. Area parkir dan kapasitas gedungnya kira-kira menampung berapa orang sih, Amang? Dan berapa kendaraan yang bisa ditampung di dalam area parkir yang sudah disediakan, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4? Iya, jadi parkir di gedung kita sih menurut saya luas ya. Bisa 200-an mobil, motor itu bisa 150-an. Dan ada beberapa kali memang ya parkiran itu over ya, tapi tidak menjadi masalah karena kita juga kerjasama dengan lingkungan, kita kerjasama dengan RT RW, ada juga kantong parkir sekolah di belakang, itu kita kerjasama, jadi artinya parkiran bisa kita manfaatkan gedung sekolah di belakang. Iya. Selain pengantin, kira-kira berapa keluarga yang muat di atas panggung? Nah, di gedung Casa Mora itu, di panggung itu bisa 5 pasang. Jadi 5 pasang paranak, 5 pasang perboru, plus pengantin. Jadi jumlahnya bisa 22 orang atau 11 pasang lah sama pengantin. Untuk harga sewa gedungnya berapa ya, Amang, kalau include? Dan kalau kita hanya menggunakan gedungnya kira-kira berapa, Amang? Oh iya, jadi gedung Casa Mora itu bisa hanya sewa gedung saja bisa. Itu di angka 35 juta. Jadi kalau disewa gedung saja berarti dia akan mengusahakan sendiri mulai dari catering, dekor, foto video, termasuk juga musik ya dan lain sebagainya, dia akan siapkan. Lalu
Kalau paket, kalau Kasamura itu ada paket, dan memang 90% di Kasamura itu penjualannya si paket sih. Artinya orang datang ke Kasamura itu karena paket. Bukan karena hanya sewa gedung. Kenapa? Karena paket kita itu murah. Murah maksudnya gimana ya? Murah dalam artian dia paketnya murah tapi dia bisa mendapatkan lebih dari harga paket tersebut gitu. Apa-apa aja sih emang paketnya? Nah, paket Kalau boleh itu tahu. gini. Paket kita dimulai dengan tamu 500 ya. Paket itu sudah apa namanya? Paket itu terdiri dari catering ya, catering adat 400 packs, catering nasional 100 packs. Lalu sudah di situ dekor, foto video, musik, dan mobil pengantin. Nah, ini juga nih termasuk apa juga nih. Mobil pengantin itu di paket itu tidak ada budgetnya karena itu adalah bonus. Itu mobil pemilik gedung yang dimasukkan ke dalam paket sebagai bonus. Nah, tadi kan saya katakan boleh hanya sewa gedung saja, 35 juta. Tapi kalau di paket budgetnya gedung itu hanya 30, artinya apa? Kasamora itu sudah mensubsidi paket itu senilai 5 juta sewa gedungnya plus mobil pengantin. Kalau mobil pengantin kita sewa setara Alphard itu antara 2,5 ke 3 juta. Jadi paket itu sendiri di awal sudah disubsidi senilai 8 juta. Iya, karena gini, pernah beberapa pengantin datang ke sini. Jadi dia survei-survei ya. Setelah itu 3 bulan lagi datang. Karena kan kita kenal nih, udah pernah datang ke sini. Lalu saya tanya, pasti udah survei kemana-mana gitu. Dan mereka sendiri bilang, iya mang, terakhir kami survei di gedung mana lah yang gak usah saya sebut nama lah saya ya. Ada kurang etis kalau saya sebut nama gedungnya. Jadi dibanding dengan gedung itu amang paket yang sama selisihnya 15 juta. Si pengantin yang bilang bukan saya. Lalu saya bilang, 15 juta yang benar. Iya mang, benar 15 juta. 15 juta itu kan sudah bisa beli jasmu, beli kebayamu, tas bermerek, dan lain. Itu pengantin loh yang testimoni, bukan saya. Artinya kita berani mengatakan harga Kasamora itu murah karena itu tadi. Karena pengantin-pengantin yang datang di sini kan sudah survei juga ke beberapa gedung yang lain. Dan mereka yang cerita. Dan tentunya karena Kasamora pakai AC. Berarti pihak penyewa ini bisa membawa supplier sendiri seperti catering ya emang ya? Bisa. Musik dan dekorasi. Bisa. Jadi kalau diperbolehkan emang apakah ada biaya tambahan atau penalti tertentu? Oh iya, jadi begini, di gedung dimanapun ya, gedung itu selain dia menyewakan gedungnya saja, tentu akan membebankan cas. Cas, contoh, kalau dia bawa catering, tentunya biaya casnya tergantung jumlah tamunya. Kalau cateringnya 400, mungkin dari nilai yang 400 dikenakan casnya. Kalau tamunya 1000, dari nilai angka 1000 tadi. Termasuk juga dia bawa foto, video, dekorasi, musik, itu ada casnya. Kenapa ada casnya? Karena kan contoh musik kan menggunakan listrik sepanjang hari. Iya benar. Masa gedung yang bayar listriknya mereka yang menggunakan. Jadi arti cas di situ berbanding lurus dengan apa yang aktivitas mereka lakukan di dalam gedung. Begitu. Kemudian emang sejauh mana sih dari pihak gedung menyediakan keamanan ketika berlangsungnya sebuah acara di dalam gedung? Oh iya, jadi gedung Kasamora ini kerjasama yang baik dengan lingkungan, dengan RT RW, termasuk juga dengan Bimas Pol dan Babinsa. Cuman kita di sini menganut jalur satu pintu, artinya kita serahkan semuanya itu lingkungan ke RW di Tenggili sini. Artinya koordinasi bahkan dengan Bimas Pol dan Babinsa itu kita buat satu pintu melalui RW. Dan pada saat acara itu kami mengawasi pengelola di dalam. Tapi di luar lingkungan itu kita serahkan kepada RW. Dan biasanya sih RW itu akan memantau keadaan, artinya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, termasuk juga kalau parkiran tadi katakanlah mereka ambil alih kalau parkirannya katakanlah over gitu. Selama ini nggak ada masalah karena hubungan kita sangat baik. Dan termasuk juga karyawan di sini ya kita
berdayakan dari lingkungan. Jadi artinya mereka akan kita karyakan pada saat ada event di sini, kita mengkaryakan lingkungan. Jadi hubungan kita dengan lingkungan itu sangat baik. Dan tentunya dengan adanya gedung ini kan ada manfaat secara langsung juga kepada lingkungan. Begitu. Benar. Kemudian bagaimana koordinasinya jika ada hal yang tidak terduga atau kejadian yang tidak diinginkan apabila terjadi, contohnya seperti tamu ada yang pingsan, apakah mungkin gedung bagaimana cara gedung menanganinya? Apakah ada menyediakan ambulan atau mungkin dari pihak gedung sudah bekerja sama dengan rumah sakit sebelumnya, mungkin rumah sakit terdekat? Oh iya, kalau kita meskipun ini kejadiannya jarang ya, tapi kalau kita menyediakan khusus ambulans enggak sih ya. Tapi di sini ada rumah sakit terdekat, rumah sakit Permata. Pernah sih ada di sini tamu pingsan. Kita koordinasi dengan 500 meter kok nggak jauh. Nah karena itu tadi RW juga standby tadi itu, artinya semua langsung bisa kita tanganin, langsung diantar ke rumah sakit. Jadi satu diuntungkan karena dekatnya rumah sakit tadi itu tidak menjadi kendala sih. Gitu. Jika ada kerusakan, adakah prosedur khusus untuk melaporkan ke pihak pengelola gedung dan bagaimana sanksinya pada penyewa gedung? Oh iya, sebelum ke situ ya. Jadi kita kan mengadakan technical meeting seminggu sebelum pesta. Di technical meeting itu akan kita sampaikan aturan, tata tertib, termasuk juga mengenai kalau terjadi kerusakan, kita jelaskan kepada suhud yang menyewa gedung. Artinya segala kerusakan yang diakibatkan, yang timbul akibat pelaksanaan acara atau pesta tersebut, sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab si penyewa. Itu dulu normatifnya. Tapi yang sering terjadi di sini hanya kadang kunci VIP itu lupa kuncinya, jadi harus kita bongkar. Artinya jarang sih terjadi kerusakan yang materialnya. Paling itu yang sering terjadi, tapi itu sepenuhnya tanggung jawab daripada si penyewa. Begitu. Berapa hari sih Mang sebelum acara pernikahan biasa dilakukan? Berapa hari koordinasi atau technical meeting yang dengan kedua belah pihak mempelai, dan apa-apa saja hal yang dibahas saat meeting itu? Apakah mencakup alur acara, ruangan atau urusan vendor juga? Oh iya, jadi di technical meeting itu semua akan dibahas. Nah, masalah waktu technical meeting itu biasanya technical meeting akan dilaksanakan setelah Tonggoraja. Kenapa? Karena technical meeting itu akan membahas semua keputusan Tonggoraja. Karena semua di Tonggoraja kok nanti keputusan mulai alur acara, ulos mardalan, deke hula-hula bagaimana, termasuk juga prosesi pengantin, semualah hal yang berhubungan dengan pesta itu. Jadi keputusan itu nanti akan kita bahas di technical meeting, namanya juga technical meeting. Bagaimana supaya nanti pelaksanaannya di hari H itu bisa berjalan dengan baik. Jadi di samping itu tadi, rundown acara. Kalau ada Batak sih sebenarnya ya, yang mengatur acara itu adalah Perhata dan protokol. Karena dialah yang menyusun rundown acara di adat Batak. Makanya adat Batak itu sebenarnya ya keunikannya di situ. Jadi dari awal-awal jauh-jauh hari mereka sudah menyusun acara itu sedemikian rupa. Jadi kita pengelola gedung bertemu dengan keluarga inti dan Parhata untuk membahas acaranya bagaimana nanti. Jadi kita pengelola gedung mengadopsi, menyesuaikan, lalu mengawal nanti acara itu berjalan dengan baik. Ya. Oh iya. Nah, di Kasamora itu biasanya di technical meeting itu gini, masing-masing vendor akan presentasi. Contoh, dekor, dia akan bertanya, biasanya sih akan bertanya, baju pengantin warna apa? Dia akan menanyakan, karena dekor akan menyesuaikan dengan nuansa. Contoh kalau baju pengantin warna putih, jangan dong bunganya semua putih, ntar jadi saru ya kan, jadi nggak apa. Atau kalau baju pengantinnya merah, jangan dong bunganya merah semua. Lalu nanti yang difoto apa yang kelihatan kan gitu. Jadi biasanya dekor itu kan menyesuaikan nuansa dengan baju pengantin dan baju mama. Gitu. Jadi itu kan ditanya baju pengantin warna apa, baju mama warna apa.
lalu nanti bentuk ornamennya, karena di Jabodetabek ini agak unik juga sih, karena kalau Gorga Batak kan biasanya warna merah ya kan, tapi di Jabodetabek ada Gorga Batak warna gold gitu. Itu kan menyesuaikan dengan modern, dan yang penting nuansa lah. Kalau dibilang Gorga Batak harus warna merah karena rumah adat Batak itu merah. Warna Batak kan merah, hitam, putih gitu. Jadi itu tentang dekor. Lalu nanti musik biasanya kan bertanya. Majalah hula-hula biasanya lagunya apa? Apakah nyanyi atau hanya uning-uningan? Begitu juga prosesi pengantin nanti lagunya apa? Ya cenderung biasanya lah pakai lagu arbab gitu. Nah kalau hula-hula itu mau ada permintaan lagu khusus, contohnya pada saat kami masuk nanti lagunya lagu apa ya? Lagu Mars kami katanya ada, karena Batak itu kan sudah banyak juga punya Mars. Lalu begitu juga dengan foto. Bagaimana mereka akan take, mulai jam berapa, di mana alamat. Nah kalau Mars Buha-Buhai katakan jam 7, biasanya sih foto video akan standby di setengah jam sebelum. Nah begitu juga dengan mobil pengantin tadi. Kalau Mars Buha-Buhai jam 7, biasanya sih mobil pengantin akan jam 6 sudah di rumah pengantin laki-laki. Biasanya setengah jam sebelum jam 6 itu mobil sudah standby di depan rumah pengantin laki-laki. Artinya itu semua nanti itu dibahas di technical meeting. Nah, termasuk catering akan membawa makan siang. Nah ini unik juga nih. Jadi di Casamora itu kita membuat standarisasi pada saat technical meeting itu catering yang terutama catering adat ya, dia akan membawa menu makan siang. Jadi habis technical meeting kita, katakan jam 12 kan udah lapar tuh, jam 1. Jadi sekaligus makan siang, dan itu juga menjadi ya daisira lah. Ya, oke. Oke, Amang. Kemudian apa sih harapan Amang ke depannya untuk generasi muda Batak yang akan melangsungkan pernikahan di tempat ini? Jika Amang bisa menyampaikan pesan ke calon pengantin muda Batak, apa yang ingin Amang sampaikan? Oke, jadi kalau saya sih ya kepada generasi Batak ya secara umum, ya yang muda-muda lah. Budaya Batak itu perlu kita lestarikan, kita jaga, kita hargain. Karena itu bagian dari ciri kita sebagai orang Batak. Itu yang membuat kita membedakan kita dengan suku yang lain. Artinya kita ini Batak gitu. Karena ada juga budaya suku yang lain. Budaya Sunda, Jawa, Cina, ya, Ambon dan lain sebagainya. Kalau budaya Batak ini kita tidak lestarikan, berarti kita kehilangan jati diri. Seperti yang saya bilang di awal tadi, seorang gubernur Jawa Barat aja sangat sangat antusias dengan orang Batak, mengagumi orang Batak yang mempertahankan budaya Bataknya. Sehingga dimanapun dia berada, ya tetap ciri Bataknya kelihatan. Meskipun sekarang ini orang Batak sudah banyak yang mukanya kayak orang Cina, kayak orang apa ya, karena sudah kawin-mawin begitu. Ya, ada pertukaran karena kawin campur contohnya. Tapi budaya itu kita harus tetap pertahankan karena itulah ciri kita. Nah, bagi khususnya di Jabodetabek umumnya, khususnya di Bekasi ini, Casamora ini, buatlah ini sebagai ya tujuan kalian untuk menyatakan ya kesepakatan kalian kalau membangun rumah tangga ya, jadi tempat kalian untuk menikah, jadi gedung, salah satu gedung untuk menyatakan cinta kalian ya, setelah diberkati diadati adat Batak ya, gedung Casamora ini menjadi tujuan kalian. Karena apa? Itu tadi sudah saya jelaskan di awal, gedung kita ini luas, mewahnya dapat, pakai AC dingin, nyaman sampai sore juga pesta di sini nyaman, parkiran luas, pengelolanya juga oke kok, pengelolanya welcome. Demikian sesi wawancara dan kunjungan kami hari ini. Terima kasih kepada pihak pengelola gedung Casamora Convention Center yang sudah menyambut kami dengan hangat dan terbuka. Semoga Casamora terus menjadi pilihan utama bagi setiap keluarga yang ingin merayakan momen istimewa dan kenyamanan, keindahan dan sentuhan budayanya.
Terima kasih, bye-bye.